Hai guys, saat ini aku lagi berkunjung untuk wisata di Gedung Ombo. Ada salah satu tempat wisata, namanya adalah Embun Bening. Seperti apa eksplorku di Embun Bening? Ikuti ya, gas! Halo, selamat siang sahabat. Siang hari ini aku sedang eksplor di alam kembali. Kali ini aku akan pergi ke Waduk Gedung Ombo, salah satu waduk yang besar yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Dari sekitaran Waduk Gedung Ombo inilah terdapat wisata yang sangat menarik kawan. Berangkat dari kota Solo, perjalanan menuju 1 jam melingkar mengikuti Google Maps mengarahkan ke sebuah tempat wisata yang disebut dengan Embun Bening Waduk Gedung Ombo. Wisata Embun Bening terletak ada di sisi utara dari Waduk Gedung Ombo, tepatnya di Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang tidak jauh dari pembangkit listrik tenaga air. Di sini kita sudah harus tiketing terlebih dahulu, lalu setelah itu kita akan masuk dan sudah sesuai dengan ada harga-harganya yang ada di sana, baik tiket masuk maupun parkir kendaraan. Di sini sangat luas sekali untuk parkirannya, dan di sini kita akan menemukan beberapa pohon ya, seperti yang paling banyak adalah pohon jati. Akses menuju ke sini menurutku sudah cukup bagus dibanding dulu karena jalan rayanya sudah beraspal bagus. Jangan lupa kalau kesini membawa topi karena memang cuacanya panas ketika siang hari. Selesai kita memarkirkan kendaraan, lalu kita akan berjalan. Ada gapura masuk, lalu kita akan disuguhkan dengan taman yang masih tertata, masih hijau, dan memang masih dalam tahap pembangunan terus. Layaknya taman-taman perkampungan desa, kita akan dibawa menuju ke bawah. Jalan yang memang lebarnya dari 1,5 meter sampai 2 meter akan membawa kita menurun sampai ke bawah. Ini tepat berada di lereng dari perbukitan Waduk Gedung Ombo sisi utara. Dan kita ketahui ya guys, waduk merupakan cekungan yang berisi dengan air tawar. Ini turunannya sedikit curam ke bawah ya. Jadi kalau membawa kendaraan memang diizinkan bagi yang membawa lansia atau disabilitas. Hari ini memang lumayan sepi ya teman, karena memang saya tidak banyak lalu lalang, tetapi memang kalau melihat dari tempatnya ini sering dikunjungi orang. Ya memang beruntung. Kali ini karena memang kita sudah lapar, bersama dengan teman-teman aku akan langsung untuk memesan beberapa menu makanan yang khas yang ada di Waduk Gedung Ombo, khususnya tempat wisata Embun Bening. Apa sajakah menu yang ditawarkan di sini? Kita cek saja. Let's go. Hari Minggu ada dangdutnya guys. Kalau hari Sabtu ini Ini salah satu menu andalan ikan nila. Per ekornya itu dihargai Rp10.000, Rp15.000 sampai Rp20.000. Di sini juga ada namanya menu telur ikan. Dan ini adalah tempat makannya. Langsung menghadap ke Waduk Gedung Ombo. Sambil menunggu makanan jadi ya teman, aku berkeliling-keliling di taman-tamannya. Jadi sini tuh tamannya itu memang baru dibuat ya, karena memang tempat ini tuh baru didirikan pada 17 Januari 2021. Artinya baru 1,5 tahunan lah, belum sampai 2 tahun ya. Tetapi sudah memiliki perkembangan yang cukup bagus. Ini ada pendopo yang cukup luas, bisa digunakan untuk kegiatan kumpul-kumpul sama teman maupun keluarga maupun organisasi. Secara umum, taman yang memang ada di Embun Bening ini, saya kira memang tidak memiliki satu bentuk taman khusus. Aku lihat memang ada beberapa taman khas dari perkampungan Jawa, juga perpaduan dari Bali, kampung-kampung yang ada di Kepulauan Pulau Bali, maupun juga arsitektur persawahan Jawa kuno. Di sini juga dibangun untuk menara model pinggir laut gitu ya teman.
Selain itu juga ada pemandangan bagaimana taman ini dikas seperti kebun binatang karena ada beberapa hewan-hewan. Selain itu di sini juga akan ada menara-menara seperti kita ada di Yunani dengan anak tangganya yang memanjang. Di samping kanan aku ini ada gajah yang sedang makan, dan di sini juga ada patung-patung jenis Romawi yang berwarna putih. Lalu kita akan dibawa ke tepi yang berupa kincir angin atau kincir air ya, yang memang khas seperti ada di Belanda. Memang Embun Bening memang menawarkan taman yang memang berbagai lini dunia yang dikemas secara epik ada di Taman Embun Bening. Memang belum sempurna, tetapi memang pembenahan demi pembenahan selalu diadakan supaya menghasilkan sebuah taman yang sangat indah. Seperti dugaanku awal ya teman, karena memang masuk itu kelihatan panas dan ketika di dalam memang tamannya itu tidak terlalu banyak pohon. Memang berdiri pohon beberapa bagian spot tetapi tidak seluruhnya. Jadi lebih baik membawa topi ataupun payung. Spot fotonya sangat instagramable banget karena langsung ber-background dari Waduk Kedung Ombok. Biasanya aktivitas yang bisa dilakukan adalah memancing ataupun duduk-duduk di pinggir dari waduk itu sendiri. Waduknya airnya tenang, tidak ada gelombang ataupun ombak sehingga aman untuk menjadi pemandangan yang asik di tepi waduknya sendiri. Hanya waduknya tidak direkomendasikan untuk main ataupun keceh karena memang tekstur tanahnya itu lembek. Jadi kalau kita injak itu bisa tanah kita menanamkan kaki kita itu sampai bisa di atas mata kaki ya. Jadi memang tidak recommended untuk keceh di sana. Beberapa spot yang ada di Embun Bening ini bisa mewakili bagi kalangan muda yang memang suka foto selfie yang memadukan antara ornamen dari tulisan, bentuk-bentuk karya dengan pemandangan Waduk Kedung Ombok sendiri teman. Jujur aku masih penasaran dengan hewan-hewan tadi, lalu aku balik dan aku ingin melihat. Di sini itu ada gajah dengan telinganya yang lebar dan ini ada apa ini? Tapir ya. Oke. Lalu ada mercusuar dan buah-buahan ada di taman ini. Selain ornamen itu, ada yang khas ada di Embun Bening, yaitu pagoda-pagoda seperti ini dan memiliki pemandangan Waduk Kedung Ombok. Mataku langsung tertuju ke salah satu kincir air. Di sana itu memang persis yang ada di Belanda. Nah, tak perlu jauh-jauh kan, di sini pun sudah tersedia. Kalau kepanasan, mampirlah di setiap shelter-shelter kecil atau gazebo-gazebo ini. Memang kadang ada yang panas, tapi pilihlah yang tenang dan menyejukkan. Bila Sabtu dan Minggu maka ada live music. Di sini akan ada lagu-lagu dangdut maupun campur sari. Makanan sudah tersedia, lauk pauk, nasi, dan es teh menjadi kudapan yang sangat menjawab di tengah kehausan dan kelaparan. Dari gorengan, ikan bakar, ikan goreng, ditambah dengan merdunya mas-masnya yang sedang menyanyi tadi. Oh ya teman, di sini ada kolam, ya ini kolam kecil ya, memang digunakan untuk anak-anak. Jadi ini kolamnya sekitar 5 kali 8 meteran lah ya. Sekitar itu ada gazebo-gazebo dekatnya. Terus ada manusia salju di samping-sampingnya. Terus ada kolam lagi. Yang kolam sampingnya ini bentuknya lingkaran
Ya, airnya memang jernih, memang warnanya seperti hijau karena pantulan. Ada patung penguin dan memang masih dalam tahap renovasi secara keseluruhan. Tapi ini pun masih bisa digunakan untuk disewakan. Nah, aku mencoba jembatan ini nih yang memiliki latar belakang Waduk Gedung Ombo, sangat yaut sekali ya teman, untuk dijadikan spot foto yang sangat indah. Langsung saja teman, aku akan turun ke bawah. Ini ada paving, yang kanan kirinya memang ada pagar warna putih. Dekatnya ada kincir air khas dari Belanda. Lalu di dekatnya ada gerbang seperti di Bali, lalu pemandangan yang sejuk sekali. Saya terinspirasi seperti aku berada di Danau Batur Bali. Sangat-sangat mendekati. Lalu kawan, aku terus turun ke bawah, penasaran karena ada sebuah pulau kecil yang ada di ujung dari embun bening ini. Biasanya memang ini jarang dikunjungi, hanya 1-2 pengunjung saja yang biasanya sampai ke sini. Cirinya untuk menuju ke pulau ini akan ada pohon kering di tengah-tengah itu. Kering atau tidak ya? Kelihatannya kering, sehingga memiliki aksen yang sangat indah ketika sore hari seperti ini. Daun-daunnya yang sudah tidak ada, ranting-rantingnya yang mengering, ditambah dengan air yang teduh dan tenang, mengisyaratkan tempat ini sangat romantis. Apalagi memiliki kursi putih yang panjang, bisa dijadikan sebagai spot foto maupun untuk foto prewedding. Gimana? Yahut kan? Pulau kecil ini pun tidak terlalu banyak ornamen-ornamennya, bahkan tempat untuk selfie-nya pun dibuat sesenatural mungkin. Hanya ada kursi dan satu tangga anak-anak yang memang bisa digunakan sebagai spot foto dengan pemandangan Waduk Gedung Ombo. Aku akan coba mendekat dengan airnya dan ternyata memang airnya jernih ya kawan. Dan ada hewan-hewan kecil, ikan-ikan kecil, ikan cedol gitu ya. Pantas memang ini menjadi surga untuk para pemancing di tempat ini. Sore hari ini kelihatannya memang mendung. Saya merasakan beberapa titik gerimis itu mengenai tanganku, dan aku mencoba bagaimana ombaknya ini berderu tapi pelan dan asik. Duduk-duduk di pinggir waduk Gedung Ombo seperti ini sambil melihat tatapan yang luas akan memberikan ketenangan tersendiri, apalagi lepas dari hiruk-pikuk kegiatan yang ada di kota. Pulau kecil ini sendiri guys tuh memiliki beberapa bebatuan kecil, jadi sehingga kalau jalan hati-hati jangan sampai lari, gunakan sepatu maupun sandal karena batu-batuannya itu bisa melukai kalau kita tidak hati-hati. Baik kawan, kita akan kembali lagi ke tempat asal atas. Di sini sudah ada beberapa arah yang kita bisa pilih, mau terus ataupun mau kembali ke jalan yang awal. Sedikit butuh tenaga ekstra untuk kita naik sedikit, tetapi kita akan merasakan kesejukan ketika angin sepoi-sepoi menerpa di antara pepohonan yang ada di kanan kiri perjalanan naik kembali ke parkiran. Selama perjalanan balik ke atas, kita juga akan disuguhkan taman lagi yang bisa digunakan untuk spot foto bersama. Jangan lupa untuk foto di depan tulisan Embun Bening. Terima kasih sahabat sudah menemani perjalananku dalam explore di Embun Bening Waduk Gedung Ombo. Jangan lupa saksikan video-videoku lainnya dalam channelku ini, Peter Sahabat Kamu, untuk menentukan perjalananku berikutnya dalam menjelajahi indahnya bumi Nusantara. Dari Waduk Gedung Ombo aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.